Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini, pagi ini saya berada di stasiun Manggarai dan akan melakukan perjalanan ke Sukabumi dengan menggunakan kereta KRL dan akan berhenti di stasiun Bogor, dan dari Bogor kita akan naik kereta Pangrango dan di sana kita akan melakukan perjalanan dengan kereta api ya. Dan di belakang kita itu adalah kalau teman-teman udah tahu itu ke Jatinegara, dan di sana ada arah ke Jakarta Kota atau bisa kalau belok ke kiri ke Tanah Abang, teman-teman. Dan pagi ini teman-teman cuaca hujan di Jakarta ya, jadi agak mungkin sedikit macet atau orang bekerja, sebagian bekerja itu mungkin harus menggunakan jas hujan dan meneduh. Dan di belakang kita itu adalah pintu masuk stasiun Manggarai ya, teman-teman. Nah, di situ nanti kita cek masuk ke loket, dan ini dia teman-teman kondisi pagi ini. Masih hujan, walaupun gerimis ya, tapi lumayan gerimisnya. Kalau kita maksain sih harus tetap pakai hujan ya, jangan sampai tuh lumayan deras sih teman-teman. Jadi harus berhati-hati bagi pengguna jalan di daerah Jakarta. Nah, itu dia di Manggarai ini juga sudah terintegrasi ya, jadi kalau mau Tanah Abang juga bisa. Nah, itu dia, di sana juga ada bisnya pilihan banyak, Transjakarta ya teman-teman. Jadi kalau pengen cepat atau pengen gak berdesak-desakan di stasiun Manggarai, bisa turun di sini, transit di Manggarai, terus naik Transjakarta. Tinggal pilih mau tujuan ke Tanah Abang juga ada di sini teman-teman. Ya, itu dia teman-teman. Nah, pemandangan pagi ini, nah itu dia wajah baru di stasiun Manggarai teman-teman ya. Sudah menjadi 3 tingkat, dan itu beberapa genteng yang harus diganti, dan itu yang baru sudah disiapkan dan nantinya akan menjadi official dari stasiun Manggarai ya, dari mungkin operator tinggal di situ ya, mungkin buat pengecekan rangkaian kereta. Nah, itu dia pintu masuknya ya teman-teman. Yuk kita masuk saja, dan itu kita cek dulu, karena kalau dari Manggarai harus seperti biasa multi trapnya disiapkan dan cek saldo. Ternyata 6.000 teman. Sebenarnya sih cukup kalau mau ke Bogor, tapi saya nggak mau ambil risiko, saya harus tambahkan saldonya. Bisa di tap sendiri atau menggunakan di pojok sana. Nah, itu di pojok sana itu ada yang manual, dari ada petugasnya ya. Jadi kalau nggak mau repot ataupun mungkin susah, kertasnya kurang rapi, ya udah kita tap sini aja. Nambah 10.000 Pak. Seperti kertasnya habis, mau diganti dulu. Ya udah selesai, segampang itu ya teman-teman. Terima kasih Pak.
Nah, ini udah terisi, jadi saldonya 16.000. Dari 6.000 ditambah 10.000 jadi 16.000 teman-teman. Nah, itu dia tab masuknya sebelah sana di depan kita itu luas sekali, dan setelah masuk disambut dengan eskalator. Jadi kita nggak ada manualnya dan juga ada yang eskalatornya. Yuk kita masuk saja. Oke, stasiun Manggarai, stasiun tersibuk di Indonesia. Nah, di depan kita itu adalah lantai bawah, itu jalur 2 dan 3. Kalau di 3 itu jalur ke Bekasi Cikarang, dan yang jalur 2 adalah Kampung Bandan Angke, dan berhenti di Sudirman, Tanah Abang, dan Penhil ya, Penhil. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita sudah di lantai 2 ya, di stasiun Manggarai ini. Nah, itu dia arahnya sudah jelas. Kalau mau ke jalur 12 ataupun jalur ke 10, 12 juga sudah tertera. Nah, ini dia harus dipahami, harus dimengerti. Nah, kalau lurus itu jadi pintu keluarnya itu ada 2 teman-teman. Jadi ada yang langsung ke terminal Manggarai dan atau ke Transjakarta. Transjakarta itu jadi stasiun terminal terintegrasi. Ini dia ada jalur 9, 10 itu Jakarta Kota, 11, 12 menuju ke Bogor teman-teman, Depok, Citayam, Nambo. Ya, di depan kita itu ternyata ramai sekali. Jadi kalau nggak mau antri atau jangan itu di depan itu pakai eskalator, dan kita pakai manual saja teman-teman, karena lebih ya bisa cepat dan ya sedikit olahraga ya teman-teman. Iya, oke teman-teman, kita sudah di lantai 3 yaitu jalur 12 tujuan ke Bogor ya teman-teman. Nah, sebelah kiri itu ada kereta balik atau stasiun Manggarai dan akan balik lagi menuju ke Bogor. Nah, sudah mengantri karena ini banyak. Itu dia kereta sudah datang, dan nanti kita akan langsung masuk saja menuju Bogor. Dan setelah di Bogor kita nanti akan turun dan keluar, dan kita boarding di Bogor, karena pemberangkatan kereta Pangrango jam 8.25 sih sebenarnya di tiket.com, tapi disarankan jangan 8.25 karena 8.25 itu pemberangkatan dari Paledang ya, stasiun Paledang, dan kalau di Bogor itu 8.20 seperti itu teman-teman. Ini ramai sekali ya, jadi kita harus nahan sabar, kita ikutin yang ini aja dulu, yang kedua ini kita masuk yang sini aja karena tadi penuh sesak, so kita naik yang mixnya. Jadi jangan khawatir, kan setiap 5 menit itu kereta akan datang dan on time teman-teman, seperti itu. Yuk kita masuk saja. Ini kereta 12 kereta ya, kereta KRL Jakarta Kota, dan berakhir di Bogor. 12 kereta. Kita cari tempat. Oke, kita di sambungan aja ya, karena di pintu sudah full. Dan di sambungan aja, sambungan kereta, karena kalau 12
kereta itu pasti ada sambungan di tengah-tengahnya. Lumayan ramai pagi ini ya teman-teman. Dan akhirnya kita meninggalkan stasiun Manggarai dan menuju ke stasiun Tebet, Kalibata, Cawang dulu ya teman-teman. Cawang, Kalibata, terus Pasar Baru, dan nanti juga melewati Lenteng Agung, Depok, dan berakhir ke stasiun stasiun Bogor ya, maaf. Ujung juga berhenti sih, tapi akan berakhir di stasiun Bogor teman-teman. Yuk kita lanjut saja, let's go. Ya, kita masuk di stasiun Cawang ya. Stasiun Cawang ini stasiun multi ya. Jadi kalau mau naik LRT, kalau mau tujuan ke kereta cepat bisa turun di Cawang, dan kalau mau ke GBK lewat Transjakarta turun Semanggi juga bisa lewat sini. Ini sangat strategis sekali di stasiun Cawang, dan fasilitasnya juga memadai. Kalau mau jalan kaki itu lewat flyover juga ada teman-teman. Kita sampai Pasar Minggu ya, bukan Pasar Baru, maaf, koreksi. Jadi kita berangkat meninggalkan Pasar Minggu, dan ini rutenya ya teman-teman. Nah ini dia, tadi kita berangkat di stasiun Manggarai dan nanti berakhir di stasiun Bogor, seperti itu. Nah itu dia. Kalau mau ke kiri itu stasiun Ambo. Ambo itu arah ke Cibinong teman-teman, tapi pemberangkatnya jarang sekali, nggak begitu ramai seperti Jakarta Bandung, Jakarta Bogor maksudnya. Ngomongin Bandung, jadi tadi ke Sleo ya teman-teman. Ya karena saya pernah menggunakan kereta cepat dari Halim menuju Bandung, jadi tadinya mau bilang Bogor menuju Bandung. Oke, kita lanjut saja, dan ini kita akan masukin stasiun Universitas Indonesia ya teman-teman, UI. Setelah UI, nah ini ada beberapa teman-teman atau penumpang berhenti di UI karena mungkin di sini ada kampus terbesar selain UNER ya. UGM juga besar juga sih di UNER. Di sini juga banyak orang luar kota belajar di UI. Oke, kita sudah melanjutkan perjalanan lagi dan meninggalkan stasiun UI dan akan masuk ke stasiun Pondok Cina. Nah, stasiun Pondok Cina ini banyak juga, jadi pilihannya bisa dua ya. Kalau mau kuliah di kampus UI ini, jadi bisa juga turun di Pondok Cina dan juga turun di UI seperti itu teman-teman. Ini stasiun terlengkap
di Pondok Cina ini jadi ada istilahnya kayak apartemen yang harga mahasiswa gitu ya teman-teman, murah sekali dan sangat dekat sama kampus UI. Nah, kita sudah masuk ke Depok Lama ya teman-teman. Ini stasiun Depok Lama. Di sini cerah ya. Bedanya di Jakarta, tadi hujan sekarang cerah. Dan seperti ini kondisi di Depok Lama ya teman-teman. Dan nanti kita langsung saja menuju ke, jadi setelah Depok Lama ke Citayam, Bojonggede, Cilebut, dan ini kita sudah melewati Cilebut dan akan masuk ke stasiun Bogor. Karena perjalanan butuhkan lumayan lama, kita skip aja ya. Nah, ini flyover daerah Bogor, Raden Saleh ya, Iskandar, Raden Iskandar ya. Jalan Iskandar. Ya, itu dia. Kita udah masukin di Bogor dan bentar lagi kita akan turun. Dan akan tap keluar terus nanti boarding di stasiun Bogor seperti itu teman. Oke, tak lama teman-teman ya, kita telusurin aja jalannya. Kita mau ke depan, habis itu belok kiri, dan di situ kita nanti ketemu di pintu keluarnya ya. Lurus juga bisa kalau mau naik dari Paledang, stasiun Paledang itu lurus, tapi saya lebih pengen cepet aja, nggak capek dari pemberangkatan dari stasiun Bogor. Nah, ini dia armada komuter lainnya ya. Sudah ready, sudah siap akan mengantarkan penumpang dan orang yang mau bekerja di Jakarta. Nah, ini pilihannya banyak sekali, ada 4 ya teman-teman. Jalur 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jalurnya yang ke komuter lain itu jalur 3, 4, 5, 6 seperti itu. Yang jalur 1, 2 ini adalah jalur kereta Sukabumi, yaitu Pangrango. Nah, di depan kita itu terlihat ya, tapi agak jauh. Kita keluar dulu, tap keluar dulu, habis itu kita boarding print. Nah, itu pintu keluarnya, jadi kita nggak usah ke Paledang, kejauhan. Di sini juga bisa. Nah, kita siapkan, ini dia boarding sendiri bisa. Nah, ini kalau mau boarding, dan pembelian tiketnya itu dari tiket.com ya. Mungkin ada yang belum tahu, tiket.com bisa, karena mudah sekali. Saya terbiasa dengan menggunakan tiket.com kalau mau beli, mau kereta ataupun pesawat pakai tiket.com. Waktu ke Bali saya juga pesan pakai tiket.com dengan menggunakan pesawat Citylink ya biasanya. Ya, tinggal print aja, cepat sekali. Tetot. Oke, tiket udah masuk, dan jangan lupa setelah masuk siapkan KTP ya, karena menjadi persyaratan. Nah, itu nanti boardingnya di sana ya teman-teman, boarding pasnya. Nah, ini KTP sudah, masih ngantri. Oh ya, di depan kita nanti ya. Oke, dibantu sama bapak security-nya. Oke, udah, langsung saja masuk. Nah, itu dia keretanya teman-teman ya, kereta Pangrango, dan pemberangkatan jam 8.20 nih, dan saya datang jam 8.10.
Saya harap bagi pengguna atau penumpang tujuan Sukabumi kalau mau naik dari stasiun Bogor jangan mepet, usahakan jam 8 lah, jam 8 sudah sampai di stasiun biar nggak telat, karena ini pemberangkatan on time sekali teman-teman. 8.20 ya, 8.20 itu udah langsung cus di stasiun Bogor dan menuju ke Sukabumi. Ini cantik sekali. Nah, perlu diketahui teman-teman ya, setelah kereta Pangrango ini melayani gerbong dua eksekutif dan 4 ekonomi premium ya teman-teman. Jadi jangan salah. Ini dia jalur 3 komuter lain, pemberangkatan dari Jakarta Kota dan berhenti di stasiun Bojonggede, stasiun Bogor. Nah, ini dia kita masuk ke ekonomi 1 ya. Oh, ternyata ini sorry, langsung eksekutif ini ya, eksekutif 2 ya. Ininya kurang jelas tadi ya. Nah, ini penampakan dari gerbong eksekutifnya. Aduh deh. Dan kita melewati gensetnya si kereta Pangrango ini, dan setelah genset otomatis kita ketemu melewati di kafetarianya ya. Kalau kebetulan di bulan puasa jadi sepi kafetarianya. Mungkin kalau pas buka puasa ini pasti rame ya teman-teman. Mau ngopi, mau beli pop mie, ini lengkap sekali di sini. Dan saya di gerbong 3 nomor 6D teman-teman. Ini gerbong 1. Bener nggak ya? Kita cek dulu tuh. Oh iya, ini gerbong premium 1 ya, nomor 1. Ini 1 tuh ya, bener 1 teman-teman. Nah, ini berarti otomatis 2. Oke, nggak apa-apa, kita masuk aja di sini. 1 2 ya. Atau ke sana aja ya. Oh, udah langsung aja ke gerbong 2-nya aja ya. Ini dia ke Pangrango Bogor Sukabumi dengan harga 40.000. Sudah premium ya, harga 40.000 itu premium, dan fasilitasnya juga aduhai ya, keren sekali. Dan saya suatu saat pasti sering-sering ke Sukabumi menggunakan armada kereta ini ya teman-teman, Pangrango. Nah, kita cari dulu kursinya, semoga aja menghadap ke depan langsung ya, ini karena berhadapan. Kalau di depan kita ini kita akan mundur membelakangi ya. 6D ya, zong. Ternyata kita dapat kursinya menghadap ke belakang teman-teman. Nextnya kita akan beli kursi yang angkanya di atas 12 ya. Nah, kalau ada di atas 12 mau AB ataupun CD baru menghadap ke depan. Oke, dimengerti. Seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan kereta Pangrango, kalau mau menghadap ke depan, nanti saya spill dan nanti akan saya kasih tahu di gerbong mana nanti harus menghadap kemana ya teman-teman. Jadi gini, kalau mau ngadep ke depan di gerbong di depan di gerbong 2 sama 4 itu cari nomor yang kecil. Nah, kalau saya kan nomor kecil ke belakang. Nah, tapi gerbongnya 3 teman-teman. Nah, ini gerbongnya 3. Saya pikir itu kecil itu menghadap ke depan, ternyata menghadap ke belakang. Jadi kalau mau di gerbong 3 harus pilih nomor yang besar. Besarnya tuh berapa? Di atas 11, di atas 12 sorry.
karena yang antara 10-11 itu dia berhadapan langsung apa namanya, pembatas. Nah itu tadi barusan tempat buat minum ya, naruh minum, tapi ya mau rusak juga. Dan itu ada TV-nya juga ada, bersih sekali tempatnya ya, AC juga dingin. Kalau mau menaruh barang-barang juga ada di situ. Jadi teman-teman harus ini ya, ingat ya, kalau mau ke Sukabumi pemberangkatan dari Bogor, pilih nomor yang gede atau besar di gerbong 3. Kalau di gerbong 2 pilih kalau mau pengen ngadep ke depan pilih nomor yang kecil. Nah kita cek dulu toiletnya. Wow, bersih sekali teman-teman, ini bersih sekali toiletnya, terawat. Oke, keren sih, dingin airnya seperti biasa. Kalau daerah Bogor, Sukabumi itu airnya dingin sekali. Oke, sangat happy sekali karena fasilitasnya itu walaupun harganya 40.000, fasilitasnya hampir sama 150 seperti kita naik Pangrayangan dari Bandung menuju Gambir ya. Plek ketiplek teman-teman, sama persis. Ini bahkan di luar ekspektasi saya, karena mungkin harga 40.000 itu AC tapi nggak seperti ini. Saya pikir adu dengkul kayak kereta berantas gitu ya teman-teman, ternyata beda. Dan kita udah berangkat meninggalkan stasiun Bogor, pemberangkatan pas kan on time 8.20 teman-teman. Oke, kita sudah berangkat dari Bogor menuju Sukabumi, dan nanti kita akan berhenti dulu di Paledang. Paledang ini dekat sekali dari stasiun Bogor ya, kurang lebih jaraknya 100 meter atau kalau salah teman-teman ya. Aduh, kalau dihitung-hitung ya, karena nggak nyampe 5 menit kita sudah sampai di stasiun Paledang ya. Kalau dihitung-hitung kurang lebih ya 500 lah ya, kemungkinan. Karena dia terintegrasi, jadi kalau mau itu Paledang tuh langsung aja lewat sana, terus nanti ada flyovernya teman-teman di Jembatan Biru nyambung ke stasiun Paledang. Ini dia stasiun Bogor, dan penumpang lumayan ramai hari ini ya teman-teman. Kalau mau mudik, nah itu dia jembatannya teman-teman. Penghubungnya nih yang biru-biru ini langsung menuju ke stasiun Paledang. Nanti ada tangga turunan. Oke teman-teman ya, bagi mau pemudik dari orang mungkin asal Sukabumi bekerja di Jakarta Kota dan mau mudik dengan menggunakan kereta seperti itu ya teman-teman, jalurnya aksesnya. Jadi bisa turun di stasiun bisa turun di stasiun Bogor dan tap keluar dulu, terus boarding di Bogor, dan boarding langsung masuk ke stasiun Bogor. Dan ini dia stasiun Paledang, ramai sekali. Wow, karena orang mungkin sudah suka ya menggunakan kereta, orang beralih menggunakan kereta karena udah dijamin kebersihannya, AC juga dingin. Kalau zaman dulu kan orang suka menggunakan bis. Nah, tahu sendiri kalau di naik bis itu kadang macet, walaupun murah tapi macet teman-teman. Macetnya kalau kita keluar dari tol masuk di Cibadak, tahu sendiri ya teman-teman. Tapi sesuai pilihan masing-masing ya, selera masing-masing. Kalau saya sih senang sekali menggunakan kereta kalau kemana-mana. Saya kemarin ke
Jawa Timur ke Kediri juga menggunakan bis. Di video saya sebelumnya juga ada. Bis Harapan Jaya juga nyaman juga, enaknya itu kalau naik bus itu dapat makan ya. Kalau naik kereta itu nggak dapat makan, snack pun nggak ada, cuma ya murah gitu. Kalau naik bus biasanya harga kurang lebih sama, tapi dapat makan seperti itu teman-teman. Iya, pemandangannya indah sekali teman-temannya, tuh kan jalanan menikung. Ini sepertinya kecepatan maksimal di 50 km teman-teman. Kayaknya nggak berani di angka di atas 60 nih, sangat berisiko karena jalanan juga berbelok-belok. Kemungkinan kalau kecepatan di atas 60, waduh, sangat berbahaya teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman pemandangannya. Itu adalah gunung apa ya, Gunung Putri atau gimana ya? Ada yang tahu bisa komen aja di bawah. Ini keren sekali pemandangannya. Ini jalan relnya itu sering menikung ya. Coba kalau saya bisa ngadep ke depan pasti seru nih, dari depan ke keretanya ya. Dan tak lama kita sudah masukin stasiun apa ya tadi? Ya teman-teman, ini tadi ini adalah kita masuk di stasiun Batu Tulis teman-teman. Jadi kereta Pangrango ini akan melewati dan berhenti di stasiun Batu Tulis, stasiun Meseng, stasiun Cicurug, stasiun Parung Kuda, stasiun Cibadak, Cisaat, dan akan berakhir di stasiun Sukabumi seperti itu teman-teman ya. Ya mungkin kalau bagi Anda yang rumahnya dekat di antara stasiun-stasiun ini bisa mudik menggunakan kereta Pangrango dengan harga 40.000 ini teman-teman ya. Ini sangat murah sekali. Dan kalau mau yang eksekutif harganya 80.000 teman-teman. Kita nextnya coba dengan menggunakan seperti apa bedanya kalau naik kereta Pangrango dengan fasilitas eksekutifnya teman-teman. Nah itu dia ya, jalanannya itu menikung-nikung, miring sekali teman-teman. Makanya kita kecepatan nggak berani di atas 50, ini kayak maksimal 40-an kalau nggak salah teman-teman, karena pelan sekali. Wow, keren sekali tuh, menikung gitu. Wow, ini kalau kita maksain dengan kecepatan di atas 60, wah bisa-bisa ini guling nih teman-teman. Oke teman-teman, kita nikmati saja perjalanannya, semoga menghibur. Dan bagi Anda yang baru menemukan channelnya Hobi Lover, jangan segan-segan, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe ya, karena support dari Anda adalah semangat bagi saya untuk membuat konten selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih, dan ikutin saja. Dan nanti sesuai jadwal harusnya jam 10.30 ya teman-teman, nyampe di Sukabumi. Tapi kita cek aja dulu nanti jam berapa sampai di stasiun Sukabumi ini ya. Dan seperti biasa ya teman-teman, kita akan
melihat beberapa pemandangan di daerah Sukabumi ini, dan jalanan tuh menikung-nikung seperti itu tuh kan, menikung-nikung, dan pemandangannya juga enak sekali. Ada pegunungan, tebing seperti itu ya teman-teman. Tapi aman sih, jadi nggak bakalan jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan, karena sudah di steril ya, maksudnya di saving. Dan kita masuk ke stasiun apa ini, nggak kelihatan sih teman. Ada yang mau rubuh, mungkin tanahnya longsor ya, yang itu makanya itu ada juga tuh retak tuh teman-teman, sedikit retak. Kita coba zoom aja apa benar. Oh iya ya, retak teman-teman, makanya dikasih pembatas itu. Mungkin kalau pas hujan nih Ben, karena memang musim hujan ya, makanya banyak tanah goyang ya, atau tanahnya berlumpur. Oke, lanjut, let's go. Oh, tuh kan, jalurnya menikung-nikung lagi, sangat menyenangkan. Dan keretanya juga nggak bisa berjalan dengan kencang, dan lajurnya itu sangat pelan-pelan. Hati-hati karena kita membawa banyak penumpang, jadi kita nggak boleh egois. Kecepatan harus sesuai yang diinginkan, sepertinya di maksimal 40 km. Nah ini dia, ternyata kecepatan masih di angka 36, 37 ya, mungkin maksimal di 40 km seperti itu teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Dengan harga 40.000 kita disuguhkan pemandangan yang indah sekali. Seperti di depan kita itu ya, gunungnya. Coba kalau cerah mungkin terlihat jelas ya. Ini karena udah mau siang, kira-kira jam 9 ya teman-teman ya. Jadi sudah ketutup mendung sepertinya teman-teman. Nah ini dia, masih saja jalan menikung-nikung lagi ya teman-teman. Ya harus bersabar karena perjalanan memang tidak bisa dengan kecepatan penuh, mungkin di kecepatan maksimal 40 km seperti itu teman-teman.
Nah, ini dia teman-teman ya. Kalau kita beli kursi, tiketnya di nomor kecil di gerbong 3 ekonomi ya. Jadi harus membelakangin jalan, mundur ya. Kalau kita beli tiket nomornya, kalau di angka 1 sampai 10. Kalau mau ke depan di gerbong 3, saya saranin belinya nomor 12 ke atas, seperti itu teman-teman. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Selamat melanjutkan perjalanan. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Bersama stasiun Baru Kuda, stasiun Baru Kuda. Oke teman-teman, tak lama kita sudah masuk ke Sukabumi, dan ini dia pemandangannya. Wow, banyak rumah yang nggak terawat ya. Apa mungkin ini dekat rel kereta, terus mungkin orangnya udah nggak mau tinggal di sini atau gimana, juga kurang tahu teman-teman ya. Kayaknya rumahnya banyak yang kurang dirawat seperti itu. Oke, kita sudah masuk di stasiun Sukabumi. Nah, ini dia Sukabumi. Ya, itu dia Sukabumi. Kereta Pangrango dengan harga 40.000. Sebelumnya juga naik komuter lain dengan dari Manggarai menuju Bogor dulu, dan harga 6.000 ya. 6.000 sama 40, jadi totalnya 46.000 teman-teman. Sudah sampai ke Sukabumi dengan jalur kereta. Nah, ini di kereta sudah berhenti dan sudah disiapkan tangganya sama petugas. Nah, itu dia dipasin agar tidak kepleset atau terjadi sesuatu. Nah, kita turun dulu. Oh, cerah sekali di sini. Panas tapi nggak panas dingin. Sukabumi, stasiun Sukabumi. Ini warga Sukabumi ya, yang bekerja di Jakarta dan Bogor. Nah, itu dia pintu keluarnya sebelah sana ya teman-teman. Dan ini dia
Gerbong Pangrango Bogor Sukabumi. Terima kasih kereta Pangrango sudah mengantarkan kami sampai tujuan di stasiun Sukabumi dengan selamat, dan di dalamnya juga enak sekali, bersih dan nyaman, kursinya nyaman, harganya juga sangat murah. Harga 40.000 rasa premium ya teman-teman. Serasa kita naik ke kereta Parahyangan dari Bandung ke Gambir ya. Waktu itu saya pernah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Manggarai. Maksudnya stasiun kereta Sukabumi ya. Dan seperti ini penampakannya, dan jam menunjukkan pas 10, pas banget ya, 10.30 ya teman-teman. Nah itu dia, di depan kita adalah pintu keluarnya, dan ini jalur 1. Jalur 1 ini tujuan ini ya, Cianjur. Nah itu pintu keluarnya Cianjur, kereta Siliwangi. Jadi selain Bogor Sukabumi juga ada Sukabumi Cianjur, seperti itu teman. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.